Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga kali ini kita akan bertemu di video pembelajaran. Setelah sebelumnya di pertemuan pertama dan pertemuan kedua kita menggunakan metode via Google Meet. Nah, kali ini kita ketemu lagi di video pembelajaran. Kemudian di pertemuan pertama kita sudah belajar yang namanya apa itu pixel, bagaimana kita menentukan sumbu X dan sumbu Y, kemudian kita juga belajar dasar-dasar bangun datar seperti segitiga, garis, titik poin, kemudian ada juga jajar genjang, trapesium, dan lain-lain. Kemudian di pertemuan kedua kita belajar tentang lingkaran, kemudian lingkaran sebagian, dan juga konstanta. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita ada dua materi, yaitu variabel dan juga operator matematika atau operator aritmatika. Yang pertama kita bahas adalah variabel terlebih dahulu. Oke, nah untuk variabel ini, suatu variabel menyimpan nilai di dalam memori. Nah, bisa kita gunakan kapan saja dan mudah untuk diupdate. Apa sih alasan utama untuk menggunakan variabel? Nah, alasan utamanya yaitu untuk menghindari pengulangan nilai pada suatu program yang biasanya digunakan berkali-kali. Nah, untuk contohnya nanti kita akan membuat 3 lingkaran sama besar. Nah, kalau kayak gitu kan, kalau sama besar itu biasanya angkanya sama ya, hampir-hampir sama. Nah, untuk menghindari pengulangan nilai-nilai itu, nanti kita bisa pakai variabel. Nah, membuat variabel. Ketika kita membuat variabel, kita harus menetapkan dulu nih, apa nama variabelnya, kemudian tipe datanya itu apa, dan berapa nilainya. Nah, untuk range nilainya ini kita bisa simpan dan kita definisikan pada tipe data. Kemudian, di tipe data ini sendiri ada yang namanya integer, ada juga yang namanya floating point, karakter, words, image, font, dan lain-lain. Nah, untuk variabel sendiri nanti kita akan pakai integer. Biasanya kalau integer ini, nilai angkanya ini berupa nilai-nilai angka bulat seperti 10, 11, 12, 13 seperti itu. Kalau misalkan yang float ini nanti dia bisa digunakan untuk angka-angka desimal seperti 1, 0, 1,5 dan lain-lain. Nah, saat membuat variabel, kita harus deklarasikan dulu nih variabelnya, mana yang mau kita tempatkan pada codingan kita. Nah, cara untuk mendeklarasikan tipe data misalkan seperti ini. Deklarasi variabel integer. Kita tulis integer x, semikolon. Nah, nilai dari x sama dengan 12. Atau kita bisa juga tulisnya seperti ini nih, supaya lebih simpel. Integer x sama dengan 12. Lalu kemudian langsung ke semikolon. Nah, di sini kita ada contoh menggunakan nilai yang sama dengan variabel. Nah, ketika kita menggunakan ellipse function, nah, kita bisa nih masukin nilai variabel untuk koordinat y dan diameter. Nah, kemudian untuk nilai yang sama juga bisa kita gunakan berkali-kali pada ellipse yang lain. Nah, maksudnya seperti apa? Di sini kita coba copy dulu codingan yang ada di PPT ini. Nanti codingan ini sebenarnya outputnya akan seperti ini, seperti yang di kanan ini. Oke, di sini saya paste, kemudian saya run terlebih dahulu. Oke, muncul hasilnya yaitu lingkaran yang sama besar, sama persis bentuknya, dengan diameternya juga sama, tapi dia ini bedanya cuma berjejer lebih ke kanan aja. Jadi di sini kita tentukan dulu kanvasnya, yaitu size 480,120. Lalu kita tambahkan codingan smooth. Itu fungsinya untuk menghaluskan bagian
menutupi lingkaran. Nah, di sini dia variabel yang tadi kita maksud, yaitu menggunakan integer. Jadi, kalau kita bisa ingat, elips itu kan fungsinya seperti ini ya. X, kemudian Y, lalu weight, atau dia bisa dibilang diameter, lalu baru height, tingginya. Seperti itu. Nah, di sini untuk menghindari pengulangan-pengulangan yang ada di codingan ini kan kalau misalkan outputnya seperti ini, berarti kan kalau dia diameternya sama besar, berarti nanti untuk nilai D-nya sama semua. Kemudian untuk Y-nya juga sama semua karena dia sejajar, yang membedakan hanyalah nilai X-nya. Semakin besar nilai X-nya, dia semakin ke kanan. Nah, fungsinya yaitu, di sini kita deklarasikan dulu integer Y sama dengan 60. Jadi, kalau misalkan kita mengerjakan suatu soal matematika, kan biasanya ada tipe soal yang kita harus deklarasikan dulu nih, diketahui nilai. Misalkan di sini adalah nilai Y sama dengan 60. Lalu kita ketahui lagi nilai D sama dengan 80. Maka nanti di sini kita di dalam parameter ini kita masukkan variabel-variabel yang udah dideklarasikan di atas. Berarti kan di sini untuk lingkaran pertama elips 75, Y, D, D. Berarti Y ini sebenarnya nilainya adalah 60. D ini sendiri nilainya 80 dan D yang kedua adalah sama 80. Makanya dia bulatnya sempurna karena diameternya ini angkanya sama. Nah, untuk penamaan variabel sendiri, misalkan ini kita bebas ya. Mau integer A boleh, ini integer B juga boleh, terserah kalian. Asalkan yang bawahnya ini, yang codingan function ellipse ini mengikuti yang di atas. Jadi kalau misalkan saya tulis di sini integer A, maka yang Y ini yang tadinya Y, kita harus tulis juga A. Nah, ini harus kita ganti jadi A juga. Jadi harus mengikuti variabel yang ada di atas. Nah, kalau saya run, dia akan tetap hasilnya sama seperti tadi. Mau Y, mau A, itu sama saja. Jadi, tadi tuh diberi nama integer Y supaya memudahkan kita untuk mengidentifikasi Y itu maksudnya apa. Maka di sini Y yang saya maksud adalah ini sumbu Y. Dan D yang saya maksud di sini adalah sumbu diameter. Itu weight dan height. Seperti itu. Itu untuk variabel menggunakan nilai yang sama. Lalu yang kedua adalah, baik, lanjut kita ke basic aritmatika. Nah, untuk basic aritmatika atau operator matematika ini perlu kita ingat, untuk simbol penambahan adalah plus, pengurangan adalah minus, perkalian adalah bintang, dan pembagian adalah garis miring. Ya, kita perhatikan contoh codingan di bawah ini. Ini. Kita punya suatu codingan kode program processing yang di dalamnya ini ada variabel, kemudian ada juga campuran basic aritmatika dengan output seperti yang di kanan ini. Oke, kita copy dulu. Oke, di sini sudah saya copy. Jadi di sini saya coba run. Oke, di sini coba saya baca dulu. Jadi di sini kita punya size dengan sumbu X-nya 480 dan sumbu Y adalah 120. Ini untuk kanvasnya. Lalu kita masukkan variabel dulu. Di sini kita punya variabelnya ada 3. Yang pertama integer X sama dengan 25.
Nah, ini integer X ini untuk sumbu X. Kemudian ada integer H sama dengan nilainya 20. Integer H ini untuk parameter keempat, yaitu height atau tingginya. Dan integer Y sama dengan 25. Ini untuk sumbu Y-nya bernilai 25. Oke, kita tulis dulu di sini supaya nggak lupa. Untuk codingan rectangle itu parameternya seperti ini. XY, W ini lebar, H ini tinggi. Oke, seperti ini ya. Ini untuk codingan si rectangle. Nah, ini tadi kan kalau kita lihat di sini ada 3 persegi. Nah, di sini juga di codingan ini juga ada 3 persegi yang berbeda-beda codingannya. Oke, yang pertama ini yang paling atas, yang ini. Rectangle. Kemudian dia langsung parameter X, Y 300, kemudian H. Nah, ini tuh nanti kalau misalkan di run dia akan bentuknya seperti yang atas ini. Jadi gimana cara bacanya? Nah, ini kita taruh di bawahnya. Rectangle X. Nah, X ini nilainya berapa? Kita lihat di atas. X nilainya 25. Kemudian kita lihat lagi. Y. Nah, di sini Y-nya adalah 25 juga. Lalu untuk W-nya ini dia 300. Dan height-nya adalah 20. Oke, nah seperti ini ya. Cara bacanya kalau kita pakai codingan yang biasa. Kalau yang atas ini codingan yang sudah dicampur dengan variabel. Nah, jadi kalau soal matematika diketahui integer X sama dengan 25. Integer H sama dengan 20. Integer Y sama dengan 25. Kayak gitu. Maka di bawahnya tinggal kita tulis aja huruf-hurufnya dari integer itu sendiri. Jadi nanti processing otomatis sudah tahu, oh X ini artinya 25. Y ini artinya 25 juga. Kemudian H ini artinya 20. Seperti itu. Kemudian yang kedua nih. Bangun datar yang kedua, yang ini, yang tengah. Di sini kita punya basic aritmatika atau penjumlahan. X sama dengan X ditambah 100. X-nya ini berapa? X-nya itu adalah 25. Yang kita tahu nih di atas nih 25. Maka di sini ngitungnya gini. X sama dengan X-nya tadi berapa? 25. Ditambah 100. Maka X-nya ini sama dengan 125. Jadi cara baca untuk rectangle kedua ini seperti ini. Rectangle, kemudian X. X-nya berapa? X-nya udah bukan 25 lagi, tapi 125. Karena di atas kita udah menambahkan deklarasi penjumlahan. Nah, di sini rectangle-nya 125. Lalu Y-nya ini adalah Y plus H. Y-nya berapa tadi? Y-nya 25. Ditambah height 20. Berarti ini tuh kurang lebih Y-nya adalah 45. Dengan lebar masih sama dan tingginya itu sama, 20. Nah, seperti ini. Makanya dia balok kedua lebih ke kanan. Karena di sini X-nya dia lebih besar. Kalau balok yang atas ini X-nya 25, balok yang kedua X-nya 125. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini ada yang namanya X sama dengan X minus 250. Ini untuk
balok yang terakhir nih, yang kecil. Kita lihat lagi. Kita jumlahkan lagi. X sama dengan X-nya berapa? X-nya udah bukan 25 lagi. X-nya adalah 125 mengikuti yang terbaru. Maka 125 dikurang 250 sama dengan X-nya sama dengan minus 125 ya. Karena kan ini dia lebih kecil, yang dikurangi lebih kecil daripada yang dikurangi. Nah, kayak gini. Ya kan? Berarti di sini rectangle-nya kita bisa bacanya gini. Rectangle X-nya ini minus 125. Nah, Y-nya ini berapa? Y-nya tadi 25. Ditambah height kali 2. Height-nya berapa tadi? 20. 20 kali 2. Langsung aja kita tulis di sini 40. Berarti kan untuk sumbu Y-nya ini kira-kira 65. Dan lebarnya sama 300, tingginya juga sama 20. Nah, kenapa di sini lebarnya sama 300 tapi dia pendek? Karena kita lihat di sini. Sumbu X-nya ini minus. Maka sebenarnya dia startnya bukan di sini. Tapi startnya mungkin kurang lebih ada di sebelah sini. Luar kanvas. Seperti itu. Nah, ini untuk basic aritmatika. Teman-teman. Oke. Untuk variabel sampai sini aja. Semoga bisa dipahami. Nanti jika masih ada yang bingung, boleh ditanyakan kepada PJ kelasnya masing-masing. Seperti itu. Oke, mungkin kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, kita lanjut ke operator aritmatika. Nah, untuk operator aritmatika ini, definisinya adalah operator penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Ini harusnya perkalian. Atau operator untuk melakukan perhitungan. Nah, untuk operator aritmatika ini biasanya lebih sering digunakan pada materi keempat nanti, yaitu materi pengulangan. Tapi bisa juga digunakan pada materi hari ini, yaitu materi variabel. Untuk operator aritmatika sebenarnya jenisnya ada banyak, tapi simpelnya itu dia maknanya sama. Jadi, oke, yang pertama kita coba ke modulo dulu. Untuk modulo, dia itu simbolnya adalah pembagian. Jadi, operator modulo adalah operator sisa pembagi dari dua atribut atau nilai. Berikut contohnya. Integer A sama dengan 5 modulo 4. 5 dibagi 4 adalah 1 dan sisanya 1. Maka hasilnya adalah A sama dengan 1. Kita baca lagi. Kalau modulo adalah sisa pembagi dari dua atribut atau nilai, maka sisanya ini yang menjadi nilai modulo. Gimana cara ngitungnya 5 modulo 4 bisa jadi 1? Oke, kita coba di sini. 5 modulo 4. Kita pakai pembagian kurung gini. 5 bagi 4. Nah, 4 dikali berapa yang mendekati 5 tapi tidak lebih dari 5? Oke, maka kita coba 4 kali 1. Nah, 4 kali 1 sama dengan 4. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Maka modulonya adalah hasil yang ini, 1 ini. Atau di sini ada juga nih. 125 modulo 100. Nah, di sini dia hasilnya adalah 25. Jadi gini. 125 modulo 100. Nah, kita coba pakai pembagian tadi.
125. Oke, perkalian 100. Jelek banget. Perkalian 100 yang mendekati 125. Maka kita kali 1 lagi. 100 dikali 1 sama dengan 100. Oke, kita kurang. 125 dikurang 100, hasilnya 25. Maka modulo dari 125 modulo 100 sama dengan 25. Atau mungkin gini, mau coba contoh selanjutnya, 12 modulo 7. Berarti kan 12, kita pakai perkalian 7 yang mendekati 12, maka kita pakai 1, 7 kali 1 sama dengan 7. Kita kurang, hasilnya adalah 5. 12 kurang 7, 5. Maka 12 modulo 7 sama dengan 5. Oke, seperti itu. Itu untuk penjelasan dari modulo. Sama kayak yang bawah ini juga, tapi ini pakai koma. Jadi 285,5 modulo 140 hasilnya adalah 5,5. Seperti itu. Lalu ada namanya multiply. Disimbolkan dengan bintang, yaitu operator perkalian dari 2 atau lebih atribut nilai. Nah, di sini ada nih namanya integer E sama dengan 50 kali 5. Nah, ini kita udah tahu ya, nilai integer E itu 50 kali 5. Nah, hasilnya 50 dikali 5, hasilnya adalah 250. Maka integer E ini hasilnya ini ya. Nih. Integer E ini adalah ini, 125. Nih. Lalu di sini ada yang kedua, integer F sama dengan E dikali 5. Nah, E-nya ini berapa? E-nya ini, kita lihat yang atas tadi, E-nya 250. Maka kita tambah di sini, kita masukkan 250 dikali 5. Maka untuk integer F sendiri, hasilnya adalah 1250. Lanjut, multiply assign. Untuk multiply assign disimbolkan yaitu bintang sama dengan. Nah, ini tuh untuk menggabungkan perkalian. Contoh dan penjelasannya, di sini ada dua integer, yaitu integer A nilainya 5, integer B nilainya 2. Nah, di sini A multiply assign B. Maksudnya berapa nih? A multiply assign B. Nah, kita jabarin dulu. A sama dengan A dikali B. Nah, kita lihat kan tadi operator perkalian, penggabungan perkalian. Makanya dia dikali. Lalu di sini A sama dengan nah ini A ini yang atas ini berapa input nilainya? Nah, ini A ini sama dengan 5 dikali B. B-nya ini berapa? 2. Kita taruh di sini 2. Maka A sama dengan 10. Seperti itu. Lanjut, ada addition atau penambahan 2 atau lebih atribut atau nilai. Ini disimbolkan dengan simbol plus. Contoh penjelasannya, kita punya yang namanya integer A sama dengan 5 plus 10. Maka integer A ini nilainya adalah 15. Lalu di sini ada namanya integer B, yaitu sama dengan A plus 5. Nah, A ini nilainya berapa? A ini nilainya adalah 15. Kita lihat di atas nih. Jadi 15 tambah 5. Maka integer B adalah 20. Seperti itu. Lalu ada increment atau operator penambahan 1. Disimbolkan dengan plus-plus. Seperti itu. Nah, di sini ada contohnya, kita punya integer A sama dengan 3.
dan integer B sama dengan A increment. A increment itu apa maksudnya? Jadi B sama dengan, tadi kan increment itu penambahan 1 ya, maka di sini B sama dengan A. A ini berapa? A adalah 3. Kita masukkan 3. Lalu di sini A increment, berarti langsung kita penambahan 1. 3 tambah 1. Maka B bernilai 4. Lanjut, ada add assign. Ini adalah operator penggabungan penambahan, disimbolkan dengan tanda plus dan sama dengan. Contoh, integer A bernilai 4, integer B bernilai 6. Maka di sini A add assign B. Kita jabarkan dulu. A sama dengan A plus B. Di sini kita input nilai A adalah 4, nilai B adalah 6. Maka A sama dengan 10. Oke, lanjut kita ada yang namanya operator minus, yaitu operator pengurangan dari 2 atau lebih atau nilai dan untuk nilai negatif. Contoh, sini ada integer A 3 dikurang 2, maka hasilnya integer A ini sama dengan 1. Lalu di sini ada integer B sama dengan minus 2. Nah, karena di sini nggak ada perhitungan, kita asumsikan maka integer B sama dengan bernilai 2, minus 2. Lanjut, decrement. Itu adalah operator pengurangan 1 dengan simbol minus-minus. Contoh, kita punya yang namanya integer A bernilai 9. Integer B, A decrement. Berarti B-nya ini sama dengan A ini berapa? A adalah 9. Nih, kita taruh di sini 9, langsung minus-minus berarti pengurangan 1. Maka 9 dikurang 1. B sama dengan 8. Lanjut, ada yang namanya subtract assign, yaitu operator penggabungan pengurangan. Nah, ini tuh disimbolkan minus sama dengan. Jadi kita punya contohnya adalah integer A sama dengan 4, integer B sama dengan 3. Nah, di sini A subtract assign B, maka kita jabarkan dulu. A sama dengan A dikurang B. A sama dengan A-nya ini berapa? Tadi di integer A, nilai A adalah 4. Lalu dikurang B. Nah, untuk integer B, B adalah 3. Maka A 4 dikurang 3 sama dengan 1. Lalu ada divide, yaitu operator pembagian dari dua buah atribut atau nilai. Contoh, integer A sama dengan 4 divide 2 atau 4 dibagi 2. Maka hasil dari integer A sama dengan 2. Terakhir, kita punya divide assign, yaitu operator penggabungan pembagian. Kita punya integer A sama dengan 6, integer B sama dengan 3. A divide assign B sama dengan, di sini kita jabarkan A sama dengan A dibagi B. Kita tahu input dari nilai A adalah 6, lalu B adalah 3, maka 6 dibagi 3 hasilnya 2. Oke, sekian dari penjelasan operator aritmatika. Mungkin dari segi materi ini aritmatika terlihat banyak ya, tapi sebenarnya itu isinya simple. Jadi itu tuh cuma berputar di penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Itu pun angka-angkanya nggak rumit, angkanya masih simple. Nah, untuk operator aritmatika ini bisa kita pakai di variabel. Bisa juga nanti kita implementasikan di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan keempat. Ya, mungkin sekian dari materi variabel dan operator aritmatika. Sekali lagi, kalau misalkan kurang paham, bisa
kalian hubungi PJ kelas masing-masing, tanyakan apa yang belum paham. Kemudian mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, semoga semuanya bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pertemuan keempat.